Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali lagi bersama saya dengan Muhammad Aldi. Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang biologi. Jadi apa itu biologi? Seperti apa itu ilmu biologi? Nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya. Nah, jadi teman-teman, biologi itu atau ilmu hayat adalah kajian tentang kehidupan dan organisme hidup, termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan taksonominya. Ilmu biologi modern sangat luas dan eklektik, serta terdiri dari beberapa macam cabang dan subdisiplin. Namun, meskipun lingkupnya luas, terdapat beberapa konsep umum yang mengatur semua penelitian, sehingga menyatukan dalam satu bidang biologi. Biologi umumnya mengakui sel sebagai satuan dasar kehidupan, gen sebagai satuan dasar pewarisan, dan evolusi sebagai mekanisme yang mendorong terciptanya spesies baru. Selain itu, organisme diyakini bertahan dengan mengonsumsi dan mengubah energi, serta dengan meregulasi keadaan dalam agar tetap stabil dan vital. Subdisiplin biologi didefinisikan berdasarkan skala organisme yang dipelajari, jenis organisme yang dipelajari, dan metode yang digunakan untuk mempelajarinya. Antara lain, yang pertama biokimia, mempelajari tentang kimia kehidupan. Yang kedua biologi molekuler, terkait dengan interaksi antar molekul biologis. Yang ketiga botani, mempelajari tentang biologi tumbuhan. Yang keempat biologi seluler, meneliti satuan dasar semua kehidupan yaitu sel. Yang berikutnya fisiologi, mempelajari fungsi fisik dan kimia jaringan serta organ suatu organisme. Yang terakhir biologi evolusioner, meneliti proses yang menghasilkan keanekaragaman hayati, dan ekologi, mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Nah, selanjutnya sejarah biologi. Istilah biologi berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu bios yang berarti kehidupan, dan akhiran logia yang artinya ilmu. Nah, bentuk Latin dari kata tersebut biologi pertama kali digunakan oleh Linnaeus dalam karyanya yang berjudul Bibliotheca Botanica pada tahun 1736. Kata tersebut dipakai lagi pada tahun 1766 oleh Michel Christophe Hanoff dalam tulisannya yang berjudul Philosophie Naturalis Physicae, Toms 3. Terjemahan dari bahasa Jerman yaitu biologi. Pertama kali muncul dalam terjemahan karya Linnaeus pada tahun 1771. Pada tahun 1797, Theodor Georg August Ross menggunakan istilah tersebut dalam pendahuluan bukunya yang bertajuk Grundzüge der Lehre van der Sker. Adapun manfaat dalam mempelajari biologi merupakan ilmu dasar yang memiliki berbagai manfaat dari berbagai sisi kehidupan umat manusia dan lingkungannya. Berikut adalah pengelompokan manfaat bagi kehidupan manusia. Yang pertama, manfaat biologi di bidang industri. Biologi memiliki peran penting dalam bidang industri pembuatan alkohol, kecap, tempe, tahu, nata de coco, dan roti dengan memanfaatkan penggunaan teknologi fermentasi mikroorganisme seperti jamur, Rhizopus oryzae, Saccharomyces cerevisiae, dan Aspergillus wenti. Nah, adapun manfaat selanjutnya di bidang profesi manusia. Penguasaan biologi menjadi dasar ilmu bagi profesi di bidang kesehatan seperti dokter, dokter gigi, dokter hewan, perawat, dan para medis. Manfaat yang selanjutnya, manfaat biologi di bidang perbaikan dan pelestarian lingkungan. Biologi berperan besar dalam kegiatan reboisasi, pertanian, perlindungan alam, dan konservasi sumber daya alam. Selain itu, biologi juga berperan penting dalam penataan perumahan dan perkantoran agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan banjir dengan analisis mengenai dampak lingkungan serta pengelolaan limbah dan lumpur yang aktif. Sekian dulu penjelasan singkat dari ilmu biologi. Jadi buat teman-teman semua yang ingin belajar tentang biologi, biologi itu sangat banyak manfaatnya bagi kehidupan. Jadi tanpa ragu-ragu lagi mari kita sama-sama belajar tentang biologi. Oleh karena itu jangan lupa klik subscribe, like, dan share. Oke?